Greeting everyone, my name is Richard Sutejo, PhD. I am in the study program of biomedicine, study in the various fields of biology, physics, and technology. So we need to remember, biomedicine is the spearhead of all human care, health, and wellness. See you. With Omics, expand the horizons. Halo teman-teman, sampai ketemu lagi dengan saya, Dr. Richard di Omics Science. With Omics, we expand the horizon. Kali ini kita ngomongin nih tentang vaksin. Nah, teman-teman pasti udah lewat dong masanya new normal, di mana orang-orang sudah mulai melakukan aktivitas kembali. Nah, tapi ini sekarang pada masih harap-harap cemas nih teman-teman. Kenapa? Ini kan pencegahannya belum ada, pengobatannya belum ada, ya, dan imunisasinya belum ada. Jadi orang masih pada khawatir nih. Nah, kali ini kita bahasnya tentang vaksin. Adalah sediaan biologi, ya, yang diproduksi dan dibuat agar tubuh secara alami menginduksi kekebalan tubuh. Ya, nah itulah definisi vaksin. Ada yang namanya Edward Jenner, ya, dia melihat itu orang yang baru sembuh dari smallpox atau sejenis cacar itu, ya, korengnya ini diambil dan dioleskan ke luka orang selanjutnya. Nah, pada saat diteliti, orang ini ternyata bisa menjadi kebal terhadap cacar. Orang ini tidak tertular. Nah, pasti sang peneliti bingung, loh kenapa bisa ya? Apa yang ada di dalam koreng dari orang yang baru sembuh sakit tersebut? Nah, setelah dilihat ternyata ya koreng orang yang baru sembuh tersebut ada partikel-partikel virus, ya, yang dimana pada saat kita olesin ke orang lain yang masih sehat, dia akan menginduksi kekebalan tubuh. Nah, itu adalah vaksin yang paling klasik. Vaksin yang paling awal-awal sekitar tahun 1800. Nah, ya, sekarang ini ya dengan perkembangan teknologi, vaksin ini berkembang menjadi berbagai macam generasi, ya. Mari kita bahas satu-satu generasinya. Generasi pertama itu orang membuat sediaan dari mikroba yang sudah dilemahkan atau mikroba yang sudah diinaktifkan. Nah, itu bisa diambil dari orang yang baru sembuh atau bisa dibiarkan secara laboratorium, ya. Nah, kita panen virusnya atau bakterinya, kita biarkan, ya, bisa diiradiasi, bisa diberikan bahan kimia atau bisa dengan pemberian panas sehingga dia terinaktivasi atau dia dilemahkan. Nah, istilah dilemahkan ini apa? Istilahnya adalah pada saat dia itu disuntikkan ke dalam tubuh, dia itu sudah tidak mampu lagi menyebabkan gejala dan penyakit. Tetapi itu cukup untuk merangsang kekebalan tubuh. Nah, ini yang generasi pertama. Ya, akan tetapi tidak semua bibit penyakit bisa dibuat seperti itu. Ya, macam-macamnya. Seperti contoh ada efek samping atau ada masalah kekebalan tubuh yang tidak merespons dengan baik. Nah, lama-kelamaan nih ya muncul ide-ide penyediaan vaksin yang lebih maju. Nah, ini nih baru muncul yang namanya generasi kedua. Generasi kedua ini seperti apa? Nah, generasi kedua ini rekombinan. Ya, rekombinan itu apa? Ya, jadi daripada kita ambil virusnya secara utuh atau bakterinya secara utuh, ya, kita itu ambil bagian tertentu dari virus itu yang kemudian disuntikkan. Nah, ini kalau kita ngomong nih teman-teman, ini kayak detektif. Nah, kalau detektif kan kita harus ngenalin orang dulu, bener ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat nih, orang itu beda-beda. Ada yang dari matanya langsung tahu, oh ini si siapa, oh ini si siapa. Kadang-kadang dari mata, si A ini mirip si B nih. Jadi dari mata aja nggak cukup, harus lihat dari hidungnya, dari bentuk wajahnya, dari jenis rambutnya dan sebagainya. Nah, kombinasi-kombinasi inilah yang menyebabkan seorang detektif bisa mengenali orang.
Ya, nah ini mirip nih teman-teman dengan vaksin. Ya, kadang-kadang pada saat kita menggunakan generasi pertama, imun tubuhnya itu bisa tidak merespons dengan berbagai macam alasan. Nah, oleh sebab itu mereka mengembangkan namanya generasi kedua tadi. Nah, daripada kita menyuntikkan semuanya, ternyata nih pada saat kita melakukan produksi bagian kecil, ya. Contohnya mungkin kepalanya, atau kita produksi tangannya, ya, atau bagian-bagian lain, ya, ini analogi saja. Nah, tubuh itu lebih cepat mengenali dan lebih cepat membentuk kekebalan tubuh. Ya, nah biasanya ini produksi ini berupa proteinnya, ya. Jadi dia itu ya gennya diambil, terus dikloning ke bakteri, nanti bakteri yang memproduksi. Nah, itu adalah vaksin generasi kedua. Ya. Nah, kadang-kadang nih namanya penyakit ya teman-teman. Kadang-kadang itu mereka lebih pintar dari kita. Ya. Cara tersebut bukan tidak mungkin, ya, banyak juga yang bisa di-bypass. Ini ada cara yang disebut generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini pintar teman-teman. Ya, jadi generasi ketiga ini biasa kita sebut namanya DNA vaksin. DNA vaksin itu apa? Nah, mereka itu ya memasukkan gen virus ya ke dalam carrier namanya plasmid. Mereka masukkan ke dalam plasmid ya, itu bisa dibawa oleh virus ya. Jadi virus ini vektor namanya. Jadi virus itu biasanya cuma sebagai backbone, sebagai tulang punggung, tapi dia dimasukin gen yang sudah dimodifikasi. Nah, terus cara kedua mereka memakai namanya carrier. Ya, carrier itu biasanya dari liposom ataupun zat-zat lain yang bisa diambil oleh sel. Nah, mereka suntikan. Nah, partikel virus yang ada gen tersebut ya, atau ya liposom yang ada DNA-nya virus akan diserap ke dalam sel. Ya, biasanya sel imun nih. Nah, sel imun itu akan memproduksi protein dan sekaligus ya, mereka akan mengenali bagian-bagian tertentu dari virus tersebut atau bibit penyakit tersebut. Nanti dia dia akan mengalert, dia akan memberi sinyal kepada sel-sel imun yang lain seperti sel T ataupun sel B. Ya. Nah, ini ibaratnya ini ada kebakaran. Ya. Nah, sel ini akan memberi sinyal, oh, kebakaran ada di sini nih, ada di sini. Kebakarannya kayak gimana? Nah, ini kayak begini nih. Nah, jadi sel imun itu akan merespons akan ke daerah tersebut, akan melihat pola dari bibit penyakit atau virus tersebut, kemudian mereka akan menciptakan memori. Nah, ini adalah DNA vaksin. Ya. Nah, pada zaman sekarang ini kan orang berlomba-lomba nih kan. Perusahaan biofarmaceutical ini sekarang sedang berlomba-lomba siapa cepat yang dapat bisa memproduksi vaksin. Ya, kenapa? Ini adalah hanya satu-satunya cara biar kita balik lagi ke old normal. Ya, new normal kita lihat sendiri, banyak yang kurang disiplin, banyak merasa tidak nyaman, dan banyak yang merasa terbebani. Kalau memang mau benar-benar old normal, ya, harapan satu-satunya vaksin atau antivirus yang efektif. Ada yang memakai DNA vaksin, ada yang memproduksi protein, dan ada lagi yang memproduksi namanya partikel virus semu. Nah, ini saya tadi lupa ngomong teman-teman. Ya, itu generasi ketiga, ada namanya partikel virus semu. Jadi dia dia bisa mensintesis secara kimiawi sebuah partikel yang mirip virus, tapi bagian luarnya itu ya ditanamkan protein glikoprotein virus. Jadi itu mirip virus tapi dia kosong, nggak ada isinya. Nah, itu namanya partikel virus semu. Nah, ini banyak sekali orang yang sekarang sedang mencoba-coba. Kapan? Ya, pertanyaan golden question-nya apa? Sampai kapan sih kita harus nunggu? Ya, orang-orang sudah pengen banget ke mall, jalan-jalan tanpa merasa khawatir, pengen banget tamasya ya, ke Bali, ke luar negeri, Singapura, Bangkok dan sebagainya, tapi takut tertahan.
Orang harus tes, mahal biayanya. Ya, orang sudah tidak sabar ingin ketemu dengan vaksinnya. Nah, perkembangannya sampai di mana nih vaksin ini? Ya, yang terakhir itu ada beberapa negara yang sudah mencapai uji klinis tahap kedua. Ya, ada beberapa yang masih tahap pertama. Ya, nah, apa yang membedakan tahap pertama ini diujikan kepada orang-orang sehat dulu nih. Orang-orang sehat ini apakah mereka berhasil tidak memproduksi antibodinya? Kadang-kadang vaksin yang diproduksi belum tentu loh teman-teman. Ya, generasi-generasi yang tadi yang saya ceritakan belum tentu bisa menghasilkan dan merangsang kekebalan tubuh atau antibodi. Jadi mereka coba-coba dulu nih. Ya, nah tapi ada beberapa yang sudah terbukti bisa menghasilkan antibodi. Mereka masuk tahap kedua. Tahap kedua ini sudah mulai dicobakan ke orang-orang yang sakit, ya, dalam jumlah kecil. Nah, tidak bisa langsung diambil hasilnya juga teman-teman. Kenapa? Kadang-kadang vaksin itu ada efek samping, ya, yang harus diwaspadai. Makanya jangan buru-buru. Ya, ada yang bilang, waduh, kenapa sih vaksin lama amat? Kenapa mesti harus tahun 2001? Kenapa nggak 2020 saja nih? Nah, karena keamanannya juga harus diuji teman-teman. Ya, nah paling cepat nih kalau mujur nih teman-teman itu kurang lebih Maret 2021 kita sudah mulai melihat ada hasil akhir apakah vaksin tersebut efektif atau tidak. Tapi jangan lupa vaksin juga harus diproduksi massal. Ya, tentu saja negara asalnya akan mendapat prioritas dulu. Kita pasti harus menunggu dong teman-teman. Alhasil kita harus menunggu lebih lama lagi, ya. Makanya itu, ya, Bapak Presiden kita sangat menganjurkan vaksin yang dibuat di negara sendiri dengan virus yang tersebar di negara sendiri. Nah, itu lebih terjamin dan cocok. Berhasilan vaksin itu kalau dihitung rata-rata itu kurang lebih 39%. Jadi chance untuk berhasilnya itu di bawah setengah, ya. Memang ini kabar yang cukup menakutkan teman-teman, ya. Tapi kita bisa siasati, ya. Angka 39% ini artinya satu perusahaan dan satu kali percobaan. Kalau kita buatnya mungkin 10 metode, paling tidak ini pasti ada yang berhasil teman-teman. Makanya pemerintah ini sangat mendukung, ya, kegiatan-kegiatan baik dari industri maupun dari akademik untuk menciptakan vaksin. Ya, jadi sabar teman-teman. Selagi kita menunggu vaksin, kita berusaha mengikuti new normal, ya. Kita pakai masker, kita melakukan social distancing, ya, rajin-rajin memakai antiseptik dan disinfektan, ya, baru kita bisa merasa aman, ya. Dan semoga, ya, anak-anak bangsa yang sedang berusaha memproduksi vaksin, ya, bisa menemukan pada waktunya dan kita semua bisa merasa lega. Oke teman-teman, ya, selagi kita menunggu vaksin, mari kita hidup sehat, mari kita laksanakan new normal. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di sesi saya selanjutnya dengan saya, Dr. Richard. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. With me, Dr. Richard, di Omics Science with Omics Expand the Horizon. Sampai jumpa teman-teman.